Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang ma yuf'alu inda thawratil ghadab pada halaman 23. Ma yuf'alu inda thawratil ghadab. Hal yang harus dilakukan ketika pergolakan marah itu muncul. Hal yang harus dilakukan ketika pergolakan amarah. Nah, orang itu mengandung sifat panas atau kalori. Maka dari itu dalam diri kita tatkala emosi itu naik akan bergejolak, akan menjadikan pergolakan amarah. Nah, tatkala seperti itu apa yang harus kita lakukan? Bahwasanya kemarin kita sudah dijelaskan tentang al-hilmu, yaitu sifat kasih sayang. Nah, orang mungkin ketika tidak terjadi sesuatu, gesekan atau hal yang lainnya, mungkin mudah untuk memberi kasih sayang, untuk selalu berbuat baik. Namun tatkala ketika terjadi gesekan atau terkena sesuatu, baik berupa ucapan, perbuatan yang merasa dirinya didolimi, otomatis ini akan muncul gejolak di dalam diri seseorang. Nah, ini namanya sawratul ghadab atau sawratul ghadab. Kita harus bagaimana? Di sini dijelaskan qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tadakkar qudratallahi. Ingatlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Litakuna dzalik mani'an laka. Supaya hal itu menjadi tameng untukmu. Menjadi tameng, menjadi penghalang untukmu. Supaya apa? Musuh yang ada di dalam diri kita tidak keluar. Min isti'mali qudratika. Dari penggunaan kekuatanmu fi dzulmi ibadillahi dalam mendolimi hamba-hamba Allah, wa ta'ammal, dan berfikirlah, coba diangan-angan fi akibatil ghadab, dalam akibat marah. Akibat amarah itu bagaimana? Konsekuensinya bagaimana? Konsekuensi. Bagaimana? Kita harus pikir ulang sebelum kemarahan kita luapkan. Fa innaha nadamun. Sesungguhnya itu adalah penyesalan. Wa fi jaza'is safhi, sedangkan dalam membalas dengan memaafkan, wa thawabil afwi, dan balasan memaafkan, wa na'ita fil qulubi, dan lembutnya hati dan berbuat lembut. Hati ini lembut, alaika, atasmu. Maka dari itu sedangkan ketika kita bisa memaafkan, bisa menghilangkan rasa sesuatu yang mengakibatkan buruk kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri, dan kita bisa untuk melembutkan hati ini, maka konsekuensinya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Kebaikan itu juga akan kembali pada diri kita sendiri. Wa mailin nufusi ilaika, dan condongnya nafsu orang-orang lain suka kepada kita, cinta kepada kita, ilaika, kepadamu, rohbatan fit ta'allufi, karena kecintaan pada mudah bergaul,
Orang yang lembut hatinya, perilakunya baik, otomatis lebih memudahkan ia untuk berinteraksi kepada orang lain. Nah, dengan seperti itu orang lain akan mencintai kita. Wahubban li jamilis sana, dan karena cinta pada pujian yang baik, dan karena cinta kepada pujian yang baik. Nah, maka dari itu di sini musannif menjelaskan bahwasanya apa sih yang harus kita lakukan tatkala pergolakan amarah itu muncul dari kita, baik disebabkan orang di sekitar kita atau kemungkinan amarah kita yang menghadapi sesuatu yang tidak cocok, tidak tepat dengan apa yang kita inginkan. Terkadang itu menjadi sebuah gejolak, nah yang menimbulkan amarah kita muncul. Nah, maka dari itu di sini diingatkan kita harus selalu ingat kekuasaan Allah, agar kita bisa menahan diri kita, agar kita tidak mendolimi kepada orang lain. Tatkala kita bisa menahan perilaku yang negatif, otomatis kita tidak mungkin untuk berbuat dolim. Karena apa? Karena kita selalu ingat kekuasaan ini adalah kekuasaan Allah, tidak kok kekuasaan saya, tidak kok kekuatan saya, bukan. Kemudian pula kita harus berangan-angan, berpikir apa nanti konsekuensi tatkala kita marah. Maka dari itu orang yang cerdas itu bisa mengontrol emosi, mengontrol sifatnya, mengontrol kepribadiannya. Maka dia tidak cepat marah. Nah, kalau orang kok cepat marah biasanya kurang bisa ngontrol, belum bisa mengontrol dirinya, egonya, emosinya. Nah, maka dari itu kita diingatkan, coba pikirkan dah, orang yang marah itu akan memberikan konsekuensi, nadamun, pasti menyesal. Andai saja tidak saya lakukan. Kemudian juga wafi jaya isofi, sedangkan apabila kita memaafkan, apabila kita melembutkan hati ini, bergaul dengan baik, sopan, berakhlak, mulia, maka dari itu kita akan banyak disukai orang. Kita mudah bergaul, dan pula orang itu kebanyakan suka untuk dipuji dengan pujian baik, dengan perkataan-perkataan yang baik. Maka dari itu dia akan mudah berinteraksi dengan orang lain, dia juga akan disenangi orang. Bukannya kita ingin disukai orang. Karena apa? Karena Allah memang telah menjanjikan barang siapa orang tersebut dicintai Allah, Allah akan memberitahu kepada orang lain untuk mereka mencintainya, mereka mencintai dia, mencintaimu, seperti itu. Nah, semoga ini pelajaran yang singkat, yang mungkin tidak terlalu banyak, kita amalkan. Jangan sampai kita emosi kita terpancing atau kita meluapkan, apalagi kita memancing emosi orang lain, apalagi sampai mendolimi. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.